para tokoh masyarakat, aktivis sudah mulai menggeliat. Ada sebuah media berjudul "Turunkan Deddy Mulyadi" oleh Rizal Fadilah. Ya, kita tahu Rizal Fadilah sedang berjibaku di Jakarta menuntut ijazah palsu Jokowi. Dia menyerukan untuk turunkan Deddy Mulyadi. Karena apa? Berjibaku dengan umat, ya. Ujug-ujug rumah sakit Alisan harus diganti jadi welas asih. Yang nggak bermanfaat banget ya. Bikin rumah sakit tidak, tapi merubah nama. Yang gara-gara namanya keislam-islaman. Nah, ini Deddy Mulyadi ini kalau soal agamanya dia apa nggak masalah. Tapi jangan mengusik umat. Nah, Deddy Mulyadi sudah mulai banyak yang mengkritisi. Dan bagaimana paparan Deddy Mulyadi, konten Deddy Mulyadi di medsos, ada yang menggelikan. Deddy Mulyadi dengan salah satu pedagang di Bekasi yang jadi korban kebijakan Deddy Mulyadi yang digusur kiosnya karena ada di lahan negara. Deddy Mulyadi ditanya sama pedagang itu, "Pak, urgensinya menggusur ini apa?" Deddy Mulyadi sebenarnya tidak menjawab secara esensial, hanya retorika. Nah, di sini kita paham bagaimana pemerintah ini selalu tidak seimbang. Bagaimana pemerintah memberikan izin pada konglomerat untuk mengambil lahan negara, tapi tidak pernah memberikan izin para pedagang-pedagang kecil atau pada masyarakat kecil, sekalipun pada petani. Padahal di pasal 33 ayat 3 esensinya adalah tanah negara adalah tanah milik rakyat, ya, bukan milik pemerintah. Tanah negara itu milik rakyat, pemerintah hanya mengatur. Nah, ini betul pedagang ya bahwa dia korban kebijakan, tapi dijawabnya remeh-temeh ya, tidak esensial oleh KDM. Kalau KDM mau tegas, KDM itu harusnya menggusur lahan Castello 80 hektar tuh. Ada di lahan negara. Tidak bermanfaat bagi masyarakat, kalau mau masuk pun bayar. Dan tidak ramai juga tempat wisatanya, biasa aja, hanya penguasaan lahan. Mengapa tidak tegas Deddy Mulyadi? Apalagi terhadap Asep Strawberry. Ya, jelas yang di Jakarta, yang di Puncak, ya, Bogor itu hanya Asep Strawberry yang bertengger, yang lain sudah digusur. Mengapa Asep Strawberry tidak digusur? Apalagi yang di Subang, ya, di bawah Tangkuban Perahu, ada hotel segala macam. Mengapa Asep Strawberry menggunakan lahan negara? Apa nggak kebeli? Beli dong kalau pengusaha. Nah, ini para penggemarnya konten Deddy Mulyadi ini taunya hebat-hebat aja. Dia nggak tahu esensinya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak lah. Sudah banyak para aktivis berani berkomentar, mengkritisi, dan semua jadi terbuka. Ya, masyarakat sebagian besar sudah paham itu. Namun masih ada juga yang ya taklid buta lah, atau jadi pendukung buta, atau mungkin buzzer, karena banyak juga yang akun-akun bodong ya yang mempengaruhi masyarakat. Masyarakat sih nggak tahu. Nah, di sini Deddy Mulyadi ini hanya berani terhadap masyarakat kecil, terhadap pengusaha-pengusaha kecil, terhadap yang besar mah melenoi. Ya, bagaimana Deddy Mulyadi berdampingan dengan Aguan? Apa nggak takut? Aguan ada masalah dengan PIK 1, PIK 2. Masalah dengan masyarakat. Ya, di PIK 1 dulu, saya pernah mendampingi Pak Yusril Iza Mahendra di masyarakat luar Batang. Ya, di pantai Indah Kapuk itu. Namun Ahok waktu itu sangat berkuasa dan masyarakat tetap digusur. Akhirnya terlunta-lunta, yang biasa mencari rejeki dengan bernelayan, sekarang pantainya sudah tidak ada. Mereka jadi pengangguran semua. Nah, itu esensinya ya. Jadi pemerintah itu
menindas masyarakat demi konglomerat. Nah, jadi hati-hati ya. Jangan, wah, nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Mana ada konglomerat bermanfaat? Konglomerat menjelma usaha, ya. Tidak ada makan siang gratis. Konglomerat bukan malaikat. Nah, dengan Tommy Winata, kita tahu, ya, saya orang Bandung, bagaimana saya berjibaku untuk ikut mempertahankan Abah Amin, teman saya, si Apih Salim, ya, bersama saya waktu itu mempertahankan masyarakat yang digusur oleh Ridwan Kamil. Ya, masyarakat digusur 1 RW lebih sebanyak 13,5 hektar. Yang tuduhannya sama persis seperti Deddy Mulyadi. Masyarakat nggak punya sertifikat, ada di lahan negara, tidak boleh. Ya, tidak boleh katanya. Akan tetapi setelah digusur, yang janjinya untuk hutan kota ternyata dijadikan bisnis properti atas nama Taman Arta. Tamannya mah sekarang udah nggak ada. Ya, kamuflase doang. Sekarang udah dibangun ruko-ruko, dijualin jadi HGB. Ya, ada sertifikat. Tanah negara dijualin. Nah, ini harus paham ya, para pendukung KDM ya. Saya kasihan ya, jangan sampai kita ikut berdosa hanya karena taklid buta. Ya, jadi pendukung buta yang nggak tahu apa-apa. Taunya hore-hore aja karena lihat kontennya doang. Konten itu buatan dia sendiri ya, oleh timnya dibuat dan ditayangin atas nama dia gitu. Dan sampai kita punya pemimpin tidak bermanfaat untuk kita, malah menindas kita dan menguntungkan konglomerat. Sudah bosan kita hidup seperti itu ya. Marilah kita berubah ya. Kita berubah, jangan sampai jadi pendukung buta lah. Hanya karena punya medsos-medsosan, ya apalagi garalak gitu ya. Saya itu bahula garalak, tapi I don't care what people say, ya. Karena menyuarakan yang benar tetap benar.